si imam hanya satu kali dia sujud langsung naik, begitu berdiri tegak makmum memberitahukan, tetapi karena dia sudah berdiri tegak dia lanjutkan, tidak sujud. Kalau dia sujud batal, artinya karena dia sudah berdiri tegak, lanjutlah dia berdiri pada rakaat kedua. Maka rakaat yang tadi itu sudah rusak, dia rusak rakaat tadi itu. Terus kapan dia tasyahud? Rekenglah dia sebagai rakaat ketiga tempatnya. Berarti yang dianggap rakaat pertama adalah yang bagus rakaat kedua ini. Maka dia nanti begitu dia masuk pada rakaat ketiga lah namanya, di situ dia tasyahud awal. Kemudian tasyahud akhirnya ya pada rakaat ke-5 kalau dia hitung daripada yang rusak itu. Tetapi kalau dihitung daripada yang bagus ini, tetap dikatakan bahwa dia pada rakaat kedua tasyahud awalnya, rakaat keempat tasyahud akhirnya. Karena yang pertama itu sudah rusak, cuma tidak membatalkan sholat. Dan seandainya kalau dia turun tadi itu imam itu setelah dia bertiga, batal sholat imam ini, maka harus disusul oleh makmum. Nah, kemudian mengenai sambung imam seperti tadi itu, apa sambung makmum maksudnya? Saf nih. Maka kalau memang itu ada harapan bahwa ada makmum yang akan datang belakangan, maka yang datang sendirian pertama itu dia harus pas, luruskan dengan imam. Nanti ketika datang yang belakangan, nambah di kiri dulu, nambah di kiri yang satu ini. Datang yang kedua, maka dinambah di kanan, terus begitu begini. Akhirnya nanti akan bersambung secara stabil dia. Nah, adapun seperti tadi itu, kok ada di bagian utara lagi. Nah, ini berarti safnya putus. Safnya putus. Maka diusahakan memang tengah duluan, terus sambung kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nah, disinilah kadang-kadang hal ini kan remeh deh, hal-hal remeh. Atau kadang-kadang seperti tadi, supaya kita dapat afdal, saf kanan saja, sayap kanan kita penuhkan, misalnya sayap kanan, terus dia nambah ke kanan, itu justru tidak bagus. Tidak bagus. Maka lebih bagus seperti tadi itu, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, setiap datang terus akhirnya dia melebar ke dua arah, tidak melebar ke satu arah. Terus bagaimana nasibnya jamaah yang tadi kata safnya tidak nyambung, termasuk dia berjamaah? Nah, mulai dari tengah. betul. Makruh dia ya. Makruh ya yang karena dia memutuskan saf. Yang memutuskan saf sana. Makruh artinya tidak mendapatkan nilai fadilah saf, sedangkan dapat nilai dasar daripada kepala jamaah. Cuma karena ini tidak enak kan kelihatannya, kok begitu renggang jauh sekali dia. Jangankan renggang begitu jauh sekali, renggang untuk sekedar bisa masuk seorang makmum saja itu sudah dikatakan renggang. Sementara kan disuruh oleh Rasulullah luruskan dan rapatkan. Istawu wa tarasu. Istawu wa tarasu, istawu itu ratakan, luruskan, kemudian rapatkan. Nah, bila perlu betul seperti mohon maaf seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita jamaah tabligh itu gitu disuruh oleh Rasulullah. Jadi mata kaki kita dengan mata kaki teman yang kiri kanan bila perlu nempel. Kemudian pundak kita juga bila perlu nempel. Itu perintah Rasulullah, tapi tetap perintahnya sunat, ada berkaitan dengan fadilah. Kalau kita lakukan itu bertambah fadilahnya. Kalau enggak, maka nilai dasar kita tetap dapat pahala. Ya, seperti tadi itu hanya tidak dapat keabdalan. Salatnya tetap sah, jamaahnya juga sah, cuma tidak dapat keabdalan karena memang seharusnya sedikit agak mundur jamaah perempuan. Tapi kenapa dia begitu? Karena dipandang ada tabir, ada penutup ini, ada pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan. Nah, apabila memang ada pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan, maka tetap dia boleh walaupun sejajar tidak mengurangi kefadilahan karena ada pemisahnya dengan tabir itu. Jadi cukup mohon maaf, ini mau pergi ke airport, mau berangkat ya besok ya, bersama ini untuk
peresmian masjid yang ada di Cianjur, yang diambrukkan sama gempa. Jadi kita Basnas NTB punya andil di situ. Akhirnya diundang untuk peresmian, bahkan sebagai penentu kapan harinya. Oleh sebab itu mohon doa supaya lancar perjalanannya. Insya Allah pada malam Ahad sudah sampai di rumah kembali, sehingga pengajian minggu di rumah itu akan tetap berlangsung. Yang dapat tidak dilangsungkan adalah yang malam minggu karena masih di atas pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.